kembali lagi bersama kami di podcast Pojok Diskusi Kampus bersama saya Nadia Loriusta. Saya Inji Natasha. Semangat ya buat kalian, apalagi yang berjuang di saat UAS yang sekarang. Semangat. Betul banget Inji, podcast kali ini tuh kita spesial banget. Podcast ini dibuat khusus karena untuk memenuhi tugas UAS pengantar kajian budaya. Dan mata kuliah ini dari dosen pengampu Bapak Lalu Irawan. Selamat siang Bapak. Nah, kalau kita ngomongin soal kajian budaya di kelas 4D manajemen kita udah belajar banyak hal nih. Nah, tapi kali ini kita berdua mutusin buat meneliti suatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika. Ya, sesuatu yang kalau kita nggak kesana sehari aja. Apa tuh? Apalagi kalau bukan budaya nongkrong mahasiswa di kantin kampus Undikma. Waduh, itu sih topik utama kita. Di mana gosip disebarin, di mana tugas dikerjain di kampus ini, dan dompet diuji. Nah, kita berdua udah melakukan observasi mendalam selama di bulan Mei kemarin. Terus wawancara langsung sama beberapa narasumber. Ada sesama mahasiswa, bahkan sampai pemilik stand kantin. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kampus kita, dilihat dari kacamata kajian budaya. Dengerin terus podcast ini sampai habis selama 15 menit ke depan. Yuk, kita mulai bedah hasil temuan kita. Nah, kita mulai dari hasil observasi pertama kita dulu nih. Ingat gak waktu kita pernah nongkrong hari Senin tanggal 5 Mei kemarin sekitar jam 10 pagi? Wah, ingat banget. Itu kan pas jam-jam kuliah pagi mau selesai. Suasana kantin tuh langsung berubah jadi drastis. Dari yang sepi jadi kerame banget. Para sendok ketemu mangkok, obrolan dari berbagai jurusan digabung menjadi satu. Riuh banget tapi seru. Iya, aku ingat banget. Ada pola menarik yang aku perhatiin waktu itu. Mahasiswa yang datang beda-beda gaya. Ada yang bergombolan langsung nyari meja besar, tapi ada juga yang datang sendiri, ceklak-ceklipuk, nyari temannya yang udah duduk duluan. Nah, bener banget. Terus yang paling menarik perhatian aku pas observasi pertama itu adalah fenomena telepon genggam di atas meja. Ji, sadar gak sih hampir semua mahasiswa kalau lagi ngumpul HP-nya pasti ditaruh di atas meja. Iya banget, Nat. Malah kadang meskipun mereka lagi ngobrol, langsung tatap muka nih. Sekali mata mereka tetap ngeliat ke layar HP, entah buat balas chat, sekedar chat, atau scroll media sosial. Menurutmu itu kenapa ya, Nat? Nah, kalau dari perspektif kajian budaya, ini bukti kalau interaksi sosial mahasiswa zaman sekarang tuh udah mengalami pergeseran. Kita nggak cuma terhubung secara fisik di dunia nyata, di kantin itu. Wah, analisanya keren-keren ya. Terus lanjut ke observasi kedua, hari kedua. Selasa 6 Mei, pas siang hari. Nah, ini suasananya agak beda nih. Kantin bukan cuma tempat makan, tapi berfungsi jadi CO working space dadakan. Banyak banget yang bawa laptop. Benar, termasuk kita pada waktu itu ya. Meja tengah ada yang lagi diskusi serius presentasi kelompok. Tapi uniknya mereka ngerjain tugas itu sambil bercanda, sambil ngemil, sesekali buka TikTok. Jadi batasan antara belajar atau akademik sama hiburan itu tipis banget di kantin. Oh iya, satu lagi nih yang gak boleh kelewatan dari hasil observasi kita. Di sudut kantin ada mahasiswa yang lagi sibuk bikin konten video buat media sosial. Diulang-ulang beberapa kali tagnya biar hasilnya estetik. Nah, ini yang namanya kantin sebagai ruang produksi identitas digital. Mahasiswa memanfaatkan sudut-sudut kantin Undikma yang estetik atau momen nongkrong mereka sebagai bahan konten untuk menunjukkan eksistensi mereka di dunia maya. Jadi kantin itu multifungsi banget ya, dapat
dari tempat ngisi perut sampai dari ngonten. Biar riset kita makin kuat, kita kan juga udah ngobrol-ngobrol langsung sama mahasiswa atau narasumber yang lain. Kemarin kita sempat wawancarai Kak Maulin dan pada tanggal 19 Mei, ingat gak Nat? Tanggal itu tanggapan dia soal beberapa pentingnya kantin. Ingat banget, kata Kak Molina, kantin itu udah jadi ruang sosial utama di luar jam kelas. Kalau kuliah selesai atau lagi nunggu kelas berikutnya, ya tempat tujuannya cuma satu, kantin. Di sana mereka bisa mengobrol bebas dari bahas soal tugas, sifat dosen, organisasi, sampai tren yang lagi viral. Waktu itu Molina juga membenarkan soal budaya saling berbagi makanan yang untuk di kantin kita. Kata dia, kalau ada suatu orang yang pesan makanan terus ditaruh di tengah meja, ya yang lain bakal otomatis ikut makan bareng. Kebersamaan dan rasa setara itu keras banget di sana. Gak ada yang pelit. Betul banget, kebersamaan mengalahkan segalanya ya. Oh gitu. Terus kita juga wawancara sama Nopi di hari Kamis 21 Mei. Nah, Nopi ini ngasih perspektif yang beda lagi nih mengenai struktur sosial di kantin. Dia bilang secara nggak sadar ada pembagian kelompok atau geng yang tidak tertulis di kantin. Ah iya, Novi bilang anak-anak aktif di organisasi tertentu biasanya punya meja favorit atau sudut-sudut khusus yang mereka sering tempatin. Jadi kalau kita ke kantin, kita udah bisa tebak, oh di meja ini pasti anak-anak organisasi, dan di meja A di sudut anak-anak kelas B. Iya, semacam ada teori yang tidak resmi ya. Terus Nopi juga cerita kalau buat anak-anak baru atau mahasiswa baru, mereka awalnya sering merasa canggung kalau ke kantin sendirian. Makanya mereka cenderung selalu datang bawa teman dekat yang sudah mereka kenal sejak awal masuk kuliah. Terus kalau dari segi waktu, Novi jelaskan perbedaan yang mencolok banget antar hari biasa sama hari Jumat. Kalau Senin sampai Kamis kan kantin penuh, tapi kalau hari Jumat suasananya jauh lebih santai, lenggang, karena mahasiswa banyak yang pulang lebih awal setelah kuliah pagi. Nah guys, yang gak kalah spesial dari penelitian kita adalah kita gak cuma nanya ke mahasiswa aja. Kita juga dengerin suara dari balik etalase makanan, yaitu dari salah satu penjual senior kantin Undikman, Ibu Desi. Kita wawancara beliau di hari Jumat 22 Mei kemarin. Jujur, pas wawancara Ibu Desi ini aku terharu sekaligus senang banget. Hubungan antara penjual dan mahasiswa di kantin kita tuh udah benar sekedar hubungan bisnis, tetapi hubungan bisnis transaksional antara penjual dan pembeli bisa loh. Ibu Desi bahkan bilang kalau kantin ini kayak rumah kedua bagi beliau. Dan mahasiswa-mahasiswa yang sering nongkrong itu udah dianggap kayak anak kandungnya sendiri. Bayangin deh, beliau sampai hafal nama-nama panggilan akrab mahasiswa yang sering jajan di tempatnya. Iya, bahkan pas mahasiswa nongkrong lama banget, padahal makanannya udah habis dari jam 10 pagi. Ibu Desi sama sekali gak merasa keberatan atau merasa rugi. Beliau malah senang melihat kantin rame, penuh canda, tawa, ada yang main game, ada yang ngerjain tugas pakai laptop. Hubungan tuh hangat banget. Betul, malah Ibu Desi juga menyoroti kreativitas mahasiswa. Beliau cerita sering lihat anak-anak bawa HP sama tripod terus kantin buat bikin konten video. Kata beliau, lucu ya ngelihatnya, tapi itu kreatif dan bikin kelihatan selalu hidup dan punya cerita. Positif banget ya sudut pandang beliau. Nih, yang terakhir, Ibu Desi menyampaikan harapannya untuk budaya nongkrong di kantin Undikma ke depannya. Beliau berharap keakraban dan rasa kekeluargaan antara mahasiswa dan penjual ini bisa terus dijaga. Plus
kalau kita bedah satu persatu data observasi dan wawancara kita, ternyata dalam banget makanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tugas kajian budaya kali ini adalah kantin kampus Universitas Pendidikan Mandalika itu bukan cuma sekedar bangunan fisik, tetapi transaksi jual beli makanan. Iya, benar banget, Nas. Kantin adalah sebuah ruang budaya yang hidup. Di sanalah terjadi interaksi sosial, peleburan budaya nyata dan digital, tempat pembentukan identitas kelompok, hingga ruang reaksi emosional mahasiswa di tengah penatnya tugas kuliah. Hubungan kekeluargaan dan para penjual seperti Ibu Desi juga membuktikan bahwa kearifan lokal dan rasa kebersamaan masyarakat kita masih sangat kental di lingkungan kampus. Betul sekali, semoga hasil penelitian kecil-kecilan kami ini bisa memberikan pandangan baru yang bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengapu kami, Bapak Dr. Lalu Ali Irawan, atas bimbingannya selama 1 semester ini di mata kuliah pengantar kajian budaya. Dan terima kasih juga buat semua narasumber, Kak Maulin, Kak Novi, dan Ibu Desi, serta teman-teman semua yang udah dengerin podcast UAS kami sampai menit terakhir ini. Kami berdua mohon maaf jika ada kekurangan salah kata sepanjang podcast ini berlangsung. Saya Nadia Loriesta Dan saya Enci Natasha. Kami pamit undur diri, selamat siang atau sore dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.